Bismillahirrahmanirrahim. 7 kesalahan fatal dalam promosi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa aspek terpenting dalam bisnis adalah di bidang penjualan. Soalnya kalau no sales itu sama dengan no income. Betul tidak? Kalau nggak ada income, maka nggak ada operasional, nggak ada produksi, nggak ada distribusi, dan seterusnya. Kalau sampai tidak ada itu semua, maka sudah dapat dipastikan bahwa bisnis tidak akan berjalan alias tutup. Sayangnya, meskipun tahu begitu, cukup banyak juga yang kurang menaruh perhatian pada bidang ini. Kebanyakan terlalu sibuk mikirin produk, sampai lupa dengan cara untuk memasarkannya. Sehingga saat berpromosi, kebanyakan dari mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang cukup fatal hitungannya. Nah, berikut ini akan kami rangkum 7 kesalahan fatal apa saja yang sering dilakukan dalam berpromosi. Jangan sampai melakukan salah satunya ya. Yang pertama adalah target tak ditentukan. Lupa dalam menentukan target membuat promosi kita jadi tidak tepat sasaran atau menjadi kurang efektif terhadap market yang justru menjadi target utama. Misalnya aja, kalau targetnya anak muda, kita memakai bahasa promosi yang terlalu rumit dan harga yang cukup besar untuk dapat mereka bayarkan. Apakah akan efektif? Jadi ketahuilah target spesifik Anda dengan baik, sehingga kalimat promosi yang dihasilkan lebih mengena kepada sang target yang membacanya. Kemudian kesalahan yang nomor 2 adalah produk tak paham. Promosi itu menyampaikan manfaat produk dengan tepat kepada calon pembeli Anda, calon pembeli kita. Dengan begitu, mereka akan tertarik lalu tergerak untuk membeli. Kalau kita sendiri masih tak paham, bahkan tak yakin dengan apa yang kita tawarkan, bagaimana kita bisa mengemas kalimat promosi yang menarik? Nah, penting sekali untuk mengetahui kelebihan-kelebihan produk kita dan apa yang membuat lebih baik dibanding dengan produk-produk lain. Kesalahan yang ketiga adalah market tak kenal. Bagaimana rasanya jika tiba-tiba ada orang asing yang menyapa Anda, lalu tiba-tiba meminta Anda untuk membeli barang yang dia jual? Pasti rasanya aneh dan kesal ya. Padahal Anda akan curiga dan tentu tak akan membeli produknya. Begitulah yang terjadi jika kita tiba-tiba langsung promosi ke kontak-kontak yang kita baru kenal, dan mereka pun belum kenal kita. Maka inilah pentingnya sharing-sharing dahulu, selling kemudian. Sekali lagi, ini kata kunci: sharing dahulu, selling kemudian. Kesalahan yang keempat adalah media tak tepat. Sekarang saya ingin membayangkan kita membuat poster promosi yang sangat baik. Desainnya sangat menarik dengan penawaran yang menggiurkan. Belum lagi Anda atau kita cetak di kertas yang agak lebih premium dengan desain full color. Sudah pasti banyak orang yang akan tertarik dengan poster tersebut ya. Nah, sayangnya Anda menempelkan poster tersebut di gang yang sepi, di mana tidak banyak orang yang lewat. Kira-kira bagaimana hasilnya? Memilih media pun penting untuk hasil promosi yang lebih efektif.
Hal ini juga memastikan kos atau biaya promosi kita jadi nggak percuma. Betul nggak? Kemudian kesalahan yang kelima adalah tulisan tak menarik. Penjualan secara online kebanyakan sangat mengandalkan tulisan. Jadi harus memang diperhatikan pilihan kata yang digunakan. Kalau tidak menarik, bagaimana orang mau melirik? Contohnya saja dalam pilihan judul. Kita akan baca promosi yang mana? Dijual buku 10 juta pertama dari Instagram. Atau temukan rahasia saya mendapat 10 juta dari Instagram di sini. Kesalahan yang ke nomor 6 ya, visual tak digunakan. Visual menjadi salah satu elemen penting yang kini juga penting sekali ya dalam berpromosi. Itulah yang menyebabkan Instagram dan YouTube sangat digemari dalam berpromosi. Karena seeing is believing. Betul kan? Nah, visual yang menarik juga menambah faktor lirik iklan kita. Membuatnya lebih mudah dipahami, bahkan diingat. Jadi, masih tidak mau menggunakannya? Kemudian kesalahan yang ketujuh, kesalahan yang terakhir adalah promosi tak variatif. Hari diskon, hari ini diskon, besok diskon lagi, setiap bulannya diskon terus. Ataupun hari ini promo, besok promo lagi, setiap bulan promo terus. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang akan terjadi? Diskonnya atau promonya menjadi tidak efektif. Karena setiap hari diskon, setiap hari promo, sulit menjual harga normal. Produk kita bisa dicurigai oleh calon pelanggan kita adalah produk yang nggak laku-laku. Wow. Jadi marilah kita berusaha ya mengemas promosi itu lebih variatif. Maka insya Allah sudah pasti dijamin bahwa kalau kita tidak mengemas dengan variatif, maka tidak akan efektif juga. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tentang 7 kesalahan fatal dalam promosi bisa kita mengambil manfaatnya. Kalau ini merasa bisa berguna di-share ke orang lain, bisa di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.